Teknologi tidak pernah diam di satu titik, terutama di bidang robotik dan begitu juga kita. Jadi hari ini kita akan melihat hewan siber keren yang bukan hanya satu robot. Dari daftar ini bahkan ada yang bisa memasak makanan keluarga. Pengembang robotika Jerman Festo, menghadirkan banyak robot baru misalnya segerombolan semut yang bisa berinteraksi satu sama lain. Serta kupu-kupu dan capung yang ditandai dengan semua kemudahan dan keanggunan. Serangga ini ketika mereka diciptakan perusahaan, tidak hanya fokus pada penampilan tetapi juga pada karakteristik dan perilaku semut. Berkoordinasi satu sama lain, tindakan dan gerakan mereka masing-masing, semut sepanjang 12 cm memiliki modul radio di perutnya melalui koordinasi yang tepat dilakukan kamera stereo 3D di kepala semut memungkinkannya untuk melihat dan sensor optik inframerah yang dipasang di bawah memantau pergerakannya. Sementara baterai terpasang menyediakan hingga 40 menit kerja semut nirkabel dan mereka diisi ulang daya dengan bantuan antenanya. Adapun robot kupu-kupu berat setiap kupu-kupu hanya 32 gram sudah termasuk untuk sepasang baterai kecil dan casing buatan laser. Setelah satu kali pengisian daya selama 15 menit terakhir, kupu-kupu akan dapat berkibar selama sekitar 4 menit dan penerbangan mereka terlihat sangat alami. Mereka bukan hanya kupu-kupu tetapi keseluruhan sistem yang terpasang, dari 10 kamera kecepatan tinggi yang pernah dipasang di ruangan tempat kupu-kupu terbang. Mereka melacak penanda inframerah yang dipasang pada robot yang mentransmisikan data secara real-time ke komputer pusat sehingga begitulah koordinasi kupu-kupu di dalam ruangan. Anda hampir tidak bisa membedakan kupu-kupu biotik ini dari yang asli di ruangan tempat mereka terbang. Robot melihat gawang dan capung yang bisa terbang seperti kerabat mereka yang masih single ini, dikembangkan pada tahun 2012 kemudian menjadi capung yang bisa menggantung, dia tidak lebih buruk dari pandangan alaminya, ditemukan semua detail capung dibuat pada printer 3D dan Anda dapat mengontrol keajaiban ini. Smartphone melalui perkembangan perusahaan bisa keluar dari pasar pengembangan drone terbang, tetapi tidak membutuhkan teknologi terbang dan melayang di udara bekerja pada dua prototipe. Robot kanguru ini sebagai inti dari kanguru adalah mekanisme reaksi. Itu menggunakan energi yang dipulihkan dari satu pekerjaan untuk membantunya membuat pekerjaan lain. Kanguru asli cepat lelah dan tidak bisa melompat untuk waktu yang lama tanpa mekanisme ini. Mata air yang menyimpan energi mekanik saat mendarat dan memberikannya pada lompatan berikutnya digunakan dalam proyek bionik kanguru yang beratnya 7 kg setinggi 1 meter bisa membuat lompatan dengan panjang 80 cm dan tinggi 40 cm dari sistem catu daya yang memaksanya untuk bergerak adalah pneumatic aculometer robot yang dikendalikan oleh pengembang. Parit yang membaca sinyal listrik dari lengan bawah manusia, tentu saja, Boston Dynamics terlibat dalam pengembangan organisme robotik saat ini adalah semacam Skynet dari The Saga of the Terminator. Robot anjing mereka awalnya dirancang untuk tujuan militer, tetapi terlalu kikuk dan primitif dalam tindakannya. Mereka menciptakan robot cheetah yang berpacu dengan kecepatan 45 km per jam. Ini sedikit lebih cepat dari kecepatan puncak pemegang rekor dunia saat ini. Dikembangkan atas perintah militer AS saat ini mampu mengejar dan menghancurkan siapapun di planet ini dan robot baru mereka terlihat seperti persilangan antara anjing ukuran sedang dan jerapah. Itu bisa lari berjalan menyelinap dengan setengah membungkuk dan bahkan bisa membawakanmu sesuatu untuk diminum. Itu tidak akan menolak untuk membersihkan membuang sampah ke tempat sampah dan memasukkan piring kotor ke mesin pencuci piring. Dengan biaya itu bisa bekerja hingga 90 menit mengejar rumah mengumpulkan sampah. Babage dan menurut video mengolok-olok pemiliknya. Robot ini terhubung dengan sensor yang memungkinkannya bernavigasi di luar angkasa dan berhasil melakukan tugas yang diberikan padanya dan dapat dengan mudah menaiki tangga. Robot hiu fasilitas bawah air tak berawak ini. Panjang robot hiu sekitar 1,5 meter dan berat mencapai 45 kg seperti hiu pada umumnya. Robot ini menggunakan ekor untuk bergerak mengontrol gerakannya dengan cara sama.
Jadi sangat sulit untuk membedakannya atau setidaknya terisolasi dengan latar belakang laut dan fauna yang nyata, bisa berenang di atas dan menyelam ke kedalaman seperti hiu Baisa. Sejauh ini hiu dirancang agar bisa memata-matai kapal lawan dan mengatur sabotase. Ini bukan binatang seperti yang kamu kira, tapi penemuannya sangat keren sehingga bisa menjadi salah satu favoritmu di masa depan, robot yang tahu cara memasak makanan yang berbeda. Tidak lebih buruk dari orang sungguhan, ini terlihat seperti dua tangan yang menempel di atas kompor yang bisa menggunakan peralatan dapur apapun dengan persis meniru tindakan seseorang pada presentasi sup yang dimasak robot untuk para peserta yang hanya menghabiskan waktu 30 menit. Yang juga perlu diperhatikan adalah bahwa sistem dikendalikan menggunakan smartphone dan resep Scopes dari internet dilaporkan bahwa robot ini dapat menyalin gerakan tangan seorang juru masak yang dipotret pada kamera video dalam versi untuk dijual. Akan ada lemari es dan gudang dengan produk memasak akan disimpan dan juru masak robot akan memasukkan piring kotor ke dalam mesin pencuci piring, agar tidak menakuti orang dengan robocop yang melambai dengan device ke arah yang berbeda. Dengan kecepatan, para pengembang telah membuat robot koki yang hampir sama dengan koki manusia asli. Robot laba-laba. Dari awal perlu disebutkan bahwa model laba-laba dicetak menggunakan printer mesin terintegrasi dengan motor servo dari PAU3 di masing-masing sistem yang dihasilkan memberikan kontrol sederhana dari gerakan plastik fleksibel dengan koordinasi yang nyaman dari panel kontrol. Dia ditampilkan di salah satu seri Mythbusters. Robot ular bawah ular mekanis dirancang untuk melakukan pasangan, perawatan dan perbaikan berbagai mekanisme di dasar laut, terutama pada anjungan. Ia mampu menggantikan kendaraan bawah air otonom yang mahal dengan mudah tergelincir ke tempat-tempat yang tidak dapat dijangkau oleh robot yang rumit. Ikan adalah penghuni bawah laut dan pengontrol lingkungan lainnya. Bagaimana mengontrol tingkat pencemaran air? Anda dapat mengambil sampel, bawa ke laboratorium dan analisis, dan Anda dapat menggunakan robot yang dirancang khusus dalam bentuk ikan yang akan mengapung di air dan periksa. Tes robot ikan dilakukan di pelabuhan kota Gilligan di Spanyol. Pada tahap sudah diperiksa seberapa efektif mereka dapat menentukan tingkat pencemaran air dan membantu sumber polus. Robot anak anjing ini luar biasa dengan roda bentuk aslinya di luar jeda yang memindahkan mainan di atas permukaan yang rumit, apakah itu ubin licin-licin atau karpet. Kecerdasan elektronik dan kecerdasan CyberDog didasarkan pada banyaknya sensor dalam akselerometer desainnya, giroskop inframerah dan sensor-sensor menganalisis pencahayaan dan parameter lingkungan lainnya. Mereka mengizinkan anak anjing robot untuk melihat reaksi lapangan terhadap sentuhan pemilik dan perintah yang diberikan. Sayangnya, mainan itu tidak dilengkapi dengan teknologi pengenalan suara, tetapi gelang khusus disertakan sebagai panel. Hal ini memungkinkan CyberDog untuk mengenali tuan rumah dari jarak jauh dan untuk melihat perintah yang melewati gelang. Di antaranya adalah untuk aku menari, duduk dan berbaring. Pengembang bahkan menyediakan mode yang saat diaktifkan robot anjing mulai menggonggong pada orang lucu, meniru serangan dan agresi. Mainan itu ternyata sangat lucu. Tetapi tidak mungkin sekali robot anjing dapat menggantikan anjing hidup. Dengan apa yang penonton video ini pasti akan setuju, chip lebih baik digunakan sebagai mainan untuk anjing asli Anda. Penemuan inovatif ini memerlukan pekerjaan yang sangat baik. Tidak mungkin mereka suatu hari nanti akan muncul seperti mesin dari film. Meskipun ini adalah cerita yang sama, tetapi ini sangat berbeda. Terima kasih sudah menonton, tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini, dan tekan subscribe untuk berlangganan di channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.